Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita ya, dengan melanjutkan di pertemuan minggu kedua nih ya. Minggu kedua itu berarti karena kita ini hanya 5 minggu ya. Nah, jadi kuliah SP ini dipadatkan ya. Nah, bukannya seminggu satu materi ya. Karena kan kamu tetap 3 SKS ya. Jadi tetap kita kuliah 16 pertemuan ya. Termasuk MI dan UASnya ya. Jadi minggu ini kita belajar di pertemuan 5 ini jenis-jenis matrik. Harusnya ada videonya tuh, nanti saya sisipkan videonya. Terus lanjutkan dengan vektor ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang vektor ya. Oke, saya zoom dulu biar lebih enak tulisannya ya. Oke, nah untuk belajar tentang vektor, nah materi berupa e-booknya, modul di situ juga ada ya. Silahkan kamu pelajari. Nah, ini saya mau menggambarkan vektor dulu ya. Sorry. Ini misalnya dari 20 misalnya ya. Misalnya ini 20, ini 14. Saya mau membuat koordinat kartesian ya. Iki. Untuk belajar apa itu vektor. Nah, ini ya. Terus ini 0, 1, 2 dan terusnya misalnya. Ini saya mau membuat ini ya. Terus saya setting kolom width-nya lebar-lebar. Misalnya ini 3 saja. Nah, ini ya. Nah, ini ada koordinat kartesian. Vektor kalau pengertiannya ya baca di modul itu ya. Vektor itu satuan sebenarnya. Jadi satuan itu ada 2 ya. Ada satuan yang tidak mempunyai arah ya. Nah, kalau vektor itu dia satuan yang selain mempunyai besar ya, punya nilai, dia juga punya arah. Jadi ini adalah satuan yang memiliki nilai atau besarnya deh, angkonya berapa deh, dan arah itu. Nah, apa ada satuan yang tidak mempunyai arah? Ada, namanya skalar namanya. Jadi lawannya sektor itu satuan skalar. Nah, kalau skalar ini adalah satuan yang tidak memperhatikan lah, tidak memiliki atau tidak perlu diperhatikan arahnya. Nah, ini arahnya nggak penting, nggak ada gitu lah ya. Misalnya apa? Misalnya kalau kamu menghitung massa ya, massa benda, massa itu nggak ada arahnya, arahnya kemana nggak penting gitu ya. Apalagi misalnya intensitas cahaya atau suhu, nah suhu itu nggak ada arahnya ya. Yang ada besarnya nilainya berapa derajat itu. Kalau vektor itu contohnya misalnya kecepatan ya. Kamu berjalan dengan kendaraan bermotor dengan kecepatan 40 km per jam misalnya gitu ya. Nah, kecepatan tuh ada arahnya. 40 km per jam tuh kemana gitu ya? Ke arah timur, utara, barat. Nah, beda ya. Atau misalnya ke arah nanjak atau arah turun, nah lain gitu ya. Nah, jadi ada arahnya kalau kecepatannya. Percepatan. Nah, itu kalau di fisika ya contohnya ya. Itu terapannya gitu. Nah, meskipun kalau secara matematis bukan hanya fisika, itu terapannya luas banget. Di data analitik digunakan juga nih. Ini karena kita orang komputer, untuk apa kita nih belajar matematik, kadang kamu bingung untuk apa belajar itu. Nggak ngertinya gitu ya. Ya, padahal kalau sekarang profesi yang paling banyak dicari orang tuh data analitik ya. Nah, ini saya sedang buat vektornya. Misalnya vektor, nah vektor ini, nah itu ya. Ya, saya tebal ini supaya kelihatan nih gambar panah saya. Saya tebalkan nih biar kelihatan. Ya, kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Iya, Pak. Nah, ini kelihatan, Pak. Nah, cara mensimbolkan vektor seperti ini. Ini saya kasih namanya vektor A, nah gitu ya. Pakai huruf kecil. Harusnya ada tanda coretnya di atasnya nih. Di atasnya huruf A ini ada coretnya biasanya kalau di buku-buku ya. Tapi karena saya pakai Excel nih, saya nggak susah begini coretan ya. Nah, atau saya kasih coret bawahnya juga boleh lah. Ini underscore. Nah, gitu ya. Kalau di buku-buku ya ada yang coret yang bawah, ada sih di buku. Tapi ada juga yang
nulisnya coret di atas itu ya. Nah, itu vektor A namanya ya. Jadi ini ada besarnya, ada arahnya. Cak mana ngitung besarnya? Ngitung besarnya mudah ya. Ini kan vektornya bergerak ke arah kanan ya, sumbu X sebesar 4 ya, 4 langkah. Ke arah sumbu Y-nya ke atas sebesar 3. Berarti ini kalau ditulis bisa komponennya, ini pakai matrik ya, ditulis ini 4,3. Berarti ini adalah vektor yang elemennya atau komponennya 4, oh sorry. Pakai petik nih harusnya saya. Petik 4,3. Nah gitu. Vektor ini, vektor A nih, komponennya adalah 4,3 gitu ya. Nah, cara mana ngitung besarnya? Jadi vektor A ini kalau mau dihitung besarnya ya sama dengan harus pakai akar ini. Saya pakai sorry ya, saya ngaktifkan dulu formula karena saya mau ngetik matematik nih. Ada nggak formula di sini ya? Formula. Oh, formula Microsoft equation. Nah, ini kayaknya ada nih. Nah, seperti ini nih teman-teman ya. Lalu oke. Nah, ya. Jadi misalnya berapa besarnya vektor A? Besarnya vektor A kadang ditulis dengan simbol seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ya. Besarnya nilai besarnya vektor A, nah itu menggunakan Pythagoras ya gitu. Kan itu segitiga siku-siku deh kalau kamu perhatikan ya. Vektornya itu miring itu sisi miringnya ya. Nah, maka kita bisa menggunakan prinsip Pythagoras, berarti panjang vektor A adalah saya membuat pangkat ini ya. Sama dengan X-nya 4 ya, 4 dikuadratkan ya. Terus ditambah dengan naiknya ke atasnya sumbu Y-nya ini 3 dikuadratkan. Nah, gitu ya. Oh, saya nulis ya. Biar jelas kamu ya. Nah, kelihatan nih kebaca itu sini ya. Nah, itu adalah rumus untuk menghitung aduh sorry kotaknya itu apa nih? Nah, sudahlah, kelihatan yang ini bocor ya. Menghitung panjang vektor A. Ya. Jadi menggunakan prinsip Pythagoras. Jadi angka ini ya didapat dari ini kan segitiga siku-siku ya. Kalau itu ya. Ini dari sini dari 0 sampai 4 ini. Terus 4 ke atas ini kan siku-siku ya. Maka bisa menggunakan Pythagoras. Jadi kalau sebuah vektor komponennya A, B gitu ya, maka panjang vektor V tadi ya, nah, misalnya ini vektornya apalah nama vektor biasanya simbol hurufnya huruf kecil ya, nah simbol untuk vektor itu ya, terus dikasih coret gitu ya, coret di atasnya biasanya. Itu menghitungnya rumusnya adalah akar dari jumlah kuadrat sisi yang tegak lurus. Nah begitu kalau menurut rumus ya. Oke, itu vektor otomatis. Nah, kalau arah vektornya gimana? Arah vektornya itu dinyatakan dengan sudut antara bidang vertikal ya, sumbu X-nya ini dengan arah vektornya gitu ya. Nah, jadi misalnya pada contoh ini, misalnya ini besarnya sudutnya adalah alfa gitu ya. Saya cari simbol alfa, ada nggak di sini? Ini ada ya. Oke, jadi misalnya ini alfa gitu. Nah, maka besarnya arah dari vektor A itu adalah sebesar sudut alfa itu gitu ya. Nanti ini maksud dengan arah. Oke, nah bagaimana kalau kita punya beberapa vektor ya. Jadi misalnya saya punya vektor lain. Saya gambar lagi ya. Saya gambar lagi punya vektor lain. Sama seperti besaran skalar ya. Kalau kita punya beberapa vektor bisa dijumlahkan, bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Ini vektor yang lain. Saya kasih nama ini vektor U misalnya ya. Ini karena vektor maka saya kasih underscore. Nah, gitu ya. Oke. Itu namanya vektor U misalnya. Nah, bagaimana kalau vektor A ini ditambah dengan vektor U? Ya. Hasilnya seperti apa ya? Kalau mau digambar, hasil penjumlahnya adalah seperti ini. Ya. Ini kan vektor A ini. Ya. Kalau saya pindah ke sini kan boleh. Ya. Nah, saya pindah ke sini boleh. Ya. Nah, ya. Nah, tentu yang penting apa? Arahnya ini nggak berubah ya. Kalau mau pindah vektornya boleh. Yang penting arahnya nggak berubah. Terus panjangnya juga sama ya. Panjangnya sama, arahnya nggak berubah, ya berarti sama nih vektor A yang di sini dengan vektor A yang di sini ini sama, dua vektor yang sama gitu ya.
Ini karena kita mau menggambarkan bagaimana hasil penjumlahan vektor U dengan vektor A ya, atau A dengan U ini ya. Jadi kalau ini vektor A, misalnya ini vektor A, nah, digambar di tempat yang lain gitu ya. Nah, tapi sama-sama ini vektor A ya, karena kita yakin ya panjangnya sama, arahnya sama ya. Maka hasil penjumlahan U ditambah dengan A itu adalah vektor ini. Nah, coba saya gambar lagi sebuah garis. Ini adalah hasil penjumlahannya. Nah, gitu cara menggambarnya. Nah, gini. Nah, ya. Saya kasih warna lain coba ya. Supaya tambah seru saya kasih warna lain. Nah, ya. Warnanya beda, terus tebalnya saya ubah agak tebal lagi. Nah, misalnya ini ya. Oke. Nah, ini adalah vektor U ditambah dengan vektor A. Ya. Ini dikasih underscore. Nah, sudah kelihatan ya. Ini adalah vektor. Oke, nah kelihatan nih. Sampai di sini ngerti? Ini jangan salah ya, kelihatannya seperti ya. Nanti di soal kuis mungkin muncul ya. Kalau vektornya ada beberapa, misalnya ada 3 vektor, 4 vektor ya, cak mana hasil penjumlahannya? Belum tentu kamu mudah gambarin. Contohnya gini contohnya. Mau latihan ya, kita latihan ya. Oh, sorry, satu lagi. Sebelum penjumlahan sekarang bagaimana kalau pengurangan ya? Ini penjumlahan seperti ini ya. Nah, terus sekarang saya mau gambarkan bagaimana. Ini saya pindah dulu ya. Ini adalah rumus menghitung panjang vektor A. Saya tulis ini biar jelas ya. Panjang vektor A. Nah, kalau vektor U ini cari komponennya ya. Bisa kan nyari komponennya lah ya. Nah, U kan dari 0 ini sampai ke sini ya. Berarti 8, naiknya 3 juga ya. 8,3 gitu ya. Panjangnya berapa? Hitunglah ya. Berarti ya. Nah, tugas kamu nanti nih. Nah, sekarang bagaimana kalau dikurangi? Jadi saya mau nyari vektor U dikurang dengan vektor A. Kalau kurang ini caranya. Jadi lihat. Saya copy lagi nih. Vektor A ini saya copy lagi. Copy, paste. Nah, terus arahnya saya ubah sekarang. Ini saya ubah arahnya. Panahnya saya ubah ya. Nah, mana? Format save. Mana untuk mengubah arahnya? Oh, sorry. Oh, ini. Save outline. Arrow. Nah, arrow nih ya. Saya pindah arahnya ke sini. Nah, heran. Nah, kalau ke atas ini A, maka kalau ke bawah berarti namanya min A. Nah, gitu. Ini kalau mau kita gunakan mencari pengurangan vektor. Nah, gitu ya. Paham nggak? Ini harusnya paham banget ya menggambari pakai. Lemah nian pakai ini. Coba kalau aku ngajarin di papan tulis, pening kamu pasti lihatnya. Belum tentu saya gambarnya lurus, tidak. Belum tentu ada penggaris di istilahnya. Nah, aku gambarnya lurus gimana? Kelihatan ya? Itu namanya vektor min A. Jadi vektor kalau vektor A itu ini gitu ya, maka vektor min A itu adalah vektor yang besarnya sama, panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, gitu ya. Nah, ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sini. Ini bukan ke atas ya, karena ke atas agak miring ya. Campur kalau saya bilang ke atas, ya, agak miring ya, susah nih. Ke arah mana? Pokoknya ke situ tahu lah ya. Gitu ya. Nah, yang jelas ini kelihatan banget bahwa antara vektor A dan vektor min A ini adalah vektor yang arahnya berlawanan, meskipun panjangnya sama besar. Maka kita bisa menyebut bahwa ini adalah dua vektor yang berlawanan. Nah, dari sini berarti baru kita bisa membuat pengurangan vektor ya. Jadi gini, nah lihat ya, kalau vektor ini saya copy, saya paste, saya pindah ke sini sekarang. Saya pindah ke sini. Nah, itu ya. Ini adalah vektor min A ya. Maka apa yang disebut dengan vektor U dikurang dengan A itu adalah vektor yang bentuknya dan arahnya seperti ini. Nah, ini dari 0 sampai sini. Inilah vektor U. Vektor U min A ya. Saya kasih warna ya. Kasih warna pola. Warna ungu ya. Warna jando ya. Kamu suka kan warna jando ya. Ya. Nah, jadi vektor yang ungu ini disebut dengan vektor U min A. Nah, gitu nah ya. Vektor U min A. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu dua operasi vektor ya. Vektor itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan ya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum latihan ini, aku bisa ini. Nah, bisa kelihatan ya. Pak, saya mau tanya. Apa? Tadi jaringannya agak putus-putus. Nah, itu Oke. tadi yang 43 itu dari mana, Pak? 43 itu nih, nah lihat vektor A tuh nih ya, vektor ini yang biru nih ya. Ini Ya. kan dia bergerak ke kanan sepanjang 4 kan? Kan sampai sini. Ya. Ya. Oke, saya coba saya tandai warna nih, saya kasih warna. Ini daerahnya vektor A, asal dari vektor A ya. Saya kasih warna nih. Nah, warnanya pink ya. Nah, kelihatan kan? Kan dia bergerak ke kanan sepanjang 4. Terus bergerak ke arah sumbu Y sebesar 3. Nah, elemen vektor itu kalau ditulis dengan koordinat kartesian seperti itu ya, 4,3 seperti itu. Jadi koordinat X dan Y-nya gitu nah. Ya, X-nya 4, Y-nya 3. Oke, ngerti nggak? Coba kamu latihan. Kalau U ini berapa coba? U itu ujungnya di sini. Nah, ini saya gambarin. Nah. Vektor U ini komponennya apa? Ayo, siapa yang tahu? Sebut langsung. 8/3, Pak. Oke, vektor U ini sama dengan 8, bukan plus loh ya, 8,3. Karena ini elemen. 8,3. Jadi bergerak arah sumbu sebanyak positif 8 ya. Karena dia nggak harus positif ya, bisa juga negatif ya. Kalau negatif ke kiri berarti kan enggak. Terus bergerak ke atas arah positif sumbu Y sebesar 3 gitu ya. Itu komponen dari vektor U ya. Maka vektor U ditambah A itu ini. Coba kamu hitung berapa panjangnya vektor U. Nah, pakai niru yang panjang vektor ini. Bisa nggak ngitung berapa panjangnya vektor U? Ayo, siapa yang bisa ngitung? Oh, cepet-cepetan. Saya latihan ya. Sekarang latihan. Latihan 1. Komponen vektor U sudah kita tahu ya. 1. Tentukan panjang vektor U. Nah, ya. Terus latihan lagi yang kedua. Tentukan panjang vektor U ditambah A. Nah, gambarnya kelihatan itu ya. Komponen vektornya juga bisa kamu lihat. Terus nomor 3. Tentukan panjang vektor U dikurang A. Nah, ya. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan? Kalau gambarnya bisa ya. Nah, yang nomor 4 misalnya saya punya vektor seperti ini. Coba ya. Saya gambar di tempat lain ini. Ya, coba saya gambar tempat lain. Ini saya kecilkan kolom bitnya. Oh, sorry. Kenapa nih? Oh, sudah setengah jam gitu. Oh, cepat banget, sudah setengah jam. Kolom width 3. Nah, coba saya mau gambar vektor yang lain ya. Nanti kamu cari berapa hasil penjumlahannya, berapa hasil pengurangannya ya. Nih, yang simpel-simpel aja nih. Nah, lihat. Ini vektor P misalnya nih. Ini vektor P, terus ini vektor I misalnya ya. Terus yang ini vektor, nah 3 nih vektornya ya. R. Nah, pertanyaannya gambarlah vektor P tambah Q tambah R. Misalnya gitu ya. Ini P. Ini Q. Ya. Ini Q. Ini R. Pertanyaannya sekarang nomor 4 adalah gambarkan vektor P tambah I tambah R. Nah, coba. Amun kamu cerdas, kamu pakai Excel juga. Ikuti saya ini, bikin kotak-kotak itu. Jadi mudah, gambarnya nggak salah. Ya. Perhatikan komponennya lah ya. Terus habis itu hitung. Oh, kayak lu.
Selain ditambah dikurangi juga. Gambarkan juga vektor P plus Q min R. Nah, era. Lalu sekarang hitung P tambah panjangnya, hitung panjang P tambah Q tambah R. Hitung juga ini kalau mau latihan ya. Panjang P min Q min R. Ayo, coba siapa yang bisa? Kalau yang buka Excel di komputernya, di laptopnya boleh presentasi ya. Tunjukkan ke saya. Ya. Ini cara saya gambarin tadi ya. Nah, kamu bikin blok aja gini ya. Terus tentukan lebar kolomnya pakai kolom width ya. Nah, pilih format itu kalau saya pakai Excel yang versi ini ya. Pilih kolom width, nah kecilkan ya. Kasih setting 3 jadi panjang kolom widthnya. Sehingga kotaknya bisa persegi gitu. Nah. Terus kamu bikin vektornya bisa jelas ini. Misalnya vektor P ini pasti komponennya 2,3. Nah gitu. Karena ini bergerak ke kanan. Oh, kurang tebal nih. Saya tebalkan ya. Saya tebalkan gambarnya nih. Biar lebih mudah kamu melihatnya. Oke. Format. Ini. Outline. Weights. Nah, ini tebal gini. Nah, warnanya saya bikin warna merah boleh. Oke. Ada yang bisa? Tunjukkan di laptop kamu boleh. Nah, untuk menghitung hasil operasi penjumlahan, pengurangan itu, operasi vektor ya. Nah, kalau perkalian lain nanti ada caranya kalau perkalian ya. Kalau perkalian itu ada dua perkalian vektor. Ada operasi dot namanya ya, titik rumusnya ada operasi cross, ya, rumusnya lain lagi gitu ya. Kita bahas dulu yang operasi penjumlahan pengurangan dulu ya. Jadi misalnya nih, kalau vektor A ditambah B, ya, vektor U ditambah A nih. Nah, ini artinya ngitungnya gini, komponennya ya. Kalau kamu ngitung komponennya, vektor A itu kan 4. Nah, sedangkan elemen yang bersesuaian vektor U-nya kan 8 ya. Berarti 8 ditambah dengan 4 ya. 4 ya. Jadi elemen yang bersesuaian dijumlah gitu aja caranya. Terus vektor U-nya yang searah dengan sumbu X, A-nya ya. U tambah sekarang yang arah Y-nya 3 ya. 3 ditambah 3 ya. Oke. Nah, gini ya. Nah, yang ini artinya berarti vektor U tambah A itu berarti 12 elemennya ya. 12,6. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kau mau nyari panjangnya, berapa panjang vektor U ditambah A, misalnya gitu ya. Nah, jadi misalnya sekarang saya mau menghitung U ditambah A berapa panjangnya gitu ya. Simbol panjang itu pakai harga mutlak gitu ya, kalau mau nyari panjangnya ya. Ya, caranya tinggal kalau elemen udah ketemu pakai ini, ya. Pakai Pitagoras itu ketemu ini. 12 kuadratkan ditambah 6 kuadratkan dijumlah di akar ya. Pasti ketemu gitu kan. Boleh dicoba ya. Ini coba. Pakai Excel ya. Akar tuh SQRT. Skor itu ya. Akar dari 12 kali 12 ditambah dengan 6 kali 6 gitu kan. Nah, ketemu 13 ya panjangnya. Panjang yang vektor coklat ini ya. Nah, ini ya, ini ya. Ini panjangnya adalah 13. Rumusnya ini rumusnya. Nah, sudah. Kalau mau pakai Excel, enak ya pakai Excel nih. Nah, pakai rumus mudah ya. Nah, rumus manualnya kan ini rumus manual ya. Rumus pakai Excel itu nah, mudah nak nyari itu. Jadi selain bisa digambar, tahu kamu cara gambarnya ya. Hasil penjumlahannya gambarnya kayak apa gitu. Kamu juga bisa ngitung berapa panjang vektor hasil penjumlahan. Nah, gitu. Oke, ngerti nggak sampai sini? Yo.
Berarti dengan cara yang sama kita bisa ngitung berapa panjang vektor U ke A ini. Nah, kalau mau ngeliat rumusnya nih, saya munculkan aja ya rumusnya. Sini 13 tadi ya. Ini rumusnya nih. Rumus Excel-nya ya. Karena kita ngitungnya pakai Excel. Ya. Sekarang kalau U dikurang dengan A, yang mau presentasi boleh ya, kutunggu nih ya. Kalau U dikurang A, nah mau dicari komponennya dulu boleh. Berarti 8 dikurang dengan 4. Nah, gitu ngitungnya. Kalau mau dicari elemennya dulu ya. Elemen hasil pengurangan ya. Terus 3 dikurang 3. Nah, 0 berarti kan. Yang ini berarti sama dengan 8 kurang 4 itu 6. 4 ya. 4. Terus dikurang 0. Ya. 4,0. Ya. Elemennya ini. Elemen vektornya ya. Nah, berarti kalau mau dihitung berapa hasil penjumlahannya, berapa panjangnya, pakai rumus itu juga boleh, pakai rumus Excel ya. Ya. Rumus Excel kita cari di sini, berarti sama dengan SQRT, square root artinya. Akar itu square root. 4 kuadrat ya, 4 kuadrat itu berarti 4 kali 4 kan? Nah. Dikurang 0 kuadrat, 0 kali 0 ya 0 sudah, nggak usah dihitung ya, 4 kali 4. Nah, di akar ya. Nah, ketemunya 4. Nah, ini kan panjangnya 4, benar ya. Lihat, ini panjang yang vektor ungu nih, ya, ini kan 4 ini. Nah, ini ya, 4 kan. Benar ya berarti ya. Oke. Ada pertanyaan atau ada yang mau presentasi? Saya tunggu nih kalau ada yang mau presentasi ya. Nah, coba saya stop nih, share screen. Oh, kamu sudah capture belum tadi? Kalau mau ngerjain itu ya. Nanti videonya saya rekam ya. Nanti saya pasang di pertemuan yang kelima yang nge-lag itu. Mungkin itu video lama saya itu sudah terhapus di Google Drive. Ya. Nanti kita ganti dengan video rekaman hari ini ya. Oke. Ada pertanyaan boleh atau ada yang mau presentasi? Ya, Pak, saya kasih. Oke, ada yang mau presentasi? Pak, itu penjumlahnya itu sumbu X tambah sumbu X, Pak. Sumbu Y Siapa tambah nih? sumbu Ini Y, yang ngomongnya siapa nih? Ya, Rahmat, yang Pak, ngomong Rahmat. namanya siapa? Rahmat, Pak. Mau presentasi nggak? Kau bikin pakai Excel nggak? Mau nanya, Pak. Penjumlahan tadi X. Dia tuh sumbu X ditambah sumbu X sama sumbu Y tambah sumbu Y, Pak. Iya, betul. Jadi elemen yang ke arah sumbu X dijumlahkan, koma, elemen yang searah sumbu Y dijumlahkan gitu kalau penjumlahan. Kalau dikurangi ya kurangi. Gitu. Ini yang tugas ini nggak mudah ya. Cobalah kamu gambar yang soal 4 ya. Cak Mano gambarkan. Baik, saya akan tambahkan materi ya. Apa terapan dari kita belajar vektor ini ya. Ya. Nih saya punya contoh gambaran vektor ya, ada beberapa vektor nih. Ada banyak nih vektornya ya. Tapi kelihatan di sini bentuk pola ya. Jadi misalnya ada vektor yang warna biru ini. Ini rata-rata dia ujungnya ke arah ini ya. Nah, coba saya gambar dulu ya. Sama coretan ya. Nah. Ini ya. Nah, ini adalah daerah untuk vektor biru gitu ya. Himpunan vektor biru gitu ya. Karena ada beberapa vektor saya sebut himpunan ya. Nah, sedangkan di sini kelihatan ada vektor lain yang dia cenderung ujungnya di sini. Gitu ya. Ini kalau kamu mau tahu ya, contoh ini adalah contoh bisa diterapkan pada konsep teori mesin learning ya. Jadi contoh terapan vektor di konsep mesin learning, mesin pembelajaran ya. Jadi kalau kamu orang komputer itu harus bisa bikin program yang programnya itu bisa belajar itu ya. Itu masuk dengan mesin learning ya. Nah ini saya tambahkan karena biasanya mahasiswa komputer tuh alergi dengan pelajaran matematika. Padahal tidak masuk akal tuh. Kalau sarjana komputer kok tidak ngerti matematika ya. Karena orang bisa bikin komputer ya karena ada dasar-dasar teori matematika yang digunakan orang terapkan sehingga
Kamu bisa ngasih konten lo komputer ini ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya gini nih, dua kelompok data ini, ya. Oh, ini harusnya warnanya lain ya. Jadi yang area ini dan ini kan kalau kita dengan mata, kasat mata kelihatan ini daerahnya ini berbeda ya. Nah, permasalahan kita orang komputer, karena orang komputer itu bikin Cak Mano nak bikin programnya ya. Cak Mano ini merumuskan secara matematis gitu nah. Bahwa ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau dari kita gambar grafiknya kasat mata kelihatan. Ini contohnya itu gini, data ini bisa diambil misalnya dari gini. Misalnya ada dua kelompok data ya. Ini ada kelompok data gini-gini. Ada data ya. Data itu isinya berat badan misalnya. Berat badan. Nah, ya, kalau kamu bikin database ya. Terus ada tinggi badan, ya. Terus ada jenis kelamin. Nah, misalnya. Ya. Di contohnya vektor yang ini ya, vektor yang ini itu berarti ada orang badannya 3, ya. Badannya 3, tingginya 2. Nah, gitu ya. Ini satunya ya 32 ini apa? Inci atau apa deh. Nah, ini kita simbolin angka gitu ya. Nah, begitu terusnya. Jadi yang ini berarti vektor ini misalnya ini ada orang tingginya 4, beratnya 4, tingginya 4 juga. Nah, misalnya gitu ya. Ini 4. Ini 4 juga. Nah, yang ini adalah jenis kelaminnya perempuan misalnya. Ini perempuan. Nah, ya. Ini perempuan juga gitu ya. Nah, misalnya gitu. Sedangkan yang ini vektor yang ini ya, yang masuk ke daerah yang area yang agak di atas ini orang berat badannya 9, tingginya 9. Nah, misalnya gitu ya. Ini 9, tingginya 9. Nah, gitu ya. Ini adalah laki-laki. Nah, misalnya gitu. Ini jenis kelamin laki-laki. Nah, yang ini misalnya berapa tuh? Kelihatan kan ini 11 ya. 11,12. Nah, orang tingginya 11, berat badannya 11, tingginya 12 misalnya gitu ya. Ini adalah laki-laki ini. Nah, jadi kalau semua vektor ini kamu data ya, kamu ada angkanya nih ya. Nah, dan terusnya nih ya. Dan terusnya ini kamu punya angkanya ya untuk seluruh vektor ini. Ya. Nah, dan terusnya ya. Nah, ini bisa membentuk komponen vektornya ini, maka kamu bisa punya prediksi, bisa bikin program untuk memprediksi. Coba kalau ada orang beratnya 4,5 misalnya, ya, terus tingginya 3,1 misalnya, ini laki-laki apa perempuan? Nah gitu misalnya. Itu contoh terapannya ini pada teori clustering nih. Jadi nanti kamu bisa menggunakan IBase ya, atau teori clustering dengan menghitung distance namanya, cara antar ujung vektornya itu ya. Nah, itu nih terapannya di machine learning. Nah, nanti untuk detailnya kamu ada di mata kuliah lain seperti ini ya. Nah, kamu di mata kuliah ada nggak mata kuliah data science tadi ya. Nah, mungkin nanti kedepannya kamu dapat di mata kuliah artificial intelligence akan diajari tentang teori clustering gitu ya, bagaimana mengelompokkan data itu ya, atau membaca kelompok data. Ini contoh terapannya seperti itu. Demikian, mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya.